pintu surga itu ada 8, Pak. Ya, kalau ada orang yang biasa puasa bulan Ramadan, itu masuk pintu Ar-Rayyan. Ad-Duha itu pintu yang digunakan untuk orang yang biasa sholat duha. Ada lagi pintu sodako. Barang siapa yang selesai wudhu lalu berdoa demikian itu, maka pintu-pintu surga dibuka baginya yang 8 itu, dan boleh masuk lewat pintu mana saja. Jadi pintu Ar-Rayyan penuh, ndelek pintu liyane. Pintu sodako penuh, ndelek pintu liyane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil jannati baban. Sesungguhnya di surga itu ada pintu, yuqalu lahu ad-duha. Pintu itu dikatakan ad-duha. Fa idza kana yaumul qiyamati, maka apabila datang hari kiamat, nada munadi, ada seruan dari penyeru, ainal ladzina kanu yudawimuna ala sholati duha, di manakah orang-orang yang biasa yang selalu melakukan sholat duha. Hadza babukum, ini adalah pintumu, fadkhuluhu, maka masuklah kepadanya birahmatillah, dengan rahmat Allah. Rawahu Tabrani an Abi Hurairah. Jadi kita tahu pintu surga itu ada 8, Pak. Ya, kalau ada orang yang biasa puasa bulan Ramadan, itu masuk pintu Ar-Rayyan. Jadi pintu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu 7 pintu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pak neraka ya. Oh, sini ada satu lagi. 8 berarti pintu surga. Pintu neraka itu jumlahnya 7. Pintu surga jumlahnya 8. Ar-Rayyan itu khusus untuk orang yang puasa bulan Ramadan. Ad-Duha itu pintu yang digunakan untuk orang yang biasa sholat duha. Ada lagi pintu sodako. Tapi yang paling pas, Pak, cuma ini hadisnya nggak di sini. Paling enak itu bahwa apabila ada orang selesai wudhu, ya, kita wudhu, lalu kita berdoa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, ini riwayat Muslim. Ya, di riwayat Tirmidzi ada tambahan, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ada tambahan, wa ja'alni min ibadikas sholihin. Artinya, barang siapa yang selesai wudhu lalu berdoa demikian itu, maka pintu-pintu surga dibuka baginya yang 8 itu, dan boleh masuk lewat pintu mana saja. Jadi pintu Ar-Rayyan penuh, ndelek pintu liyane. Pintu sodako penuh, ndelek pintu liyane. Ya, jadi upayakan ngapunten bapak-bapak, kalau setelah wudhu jangan sampai kita tidak berdoa. Seandainya setelah wudhu terus berdoa, naudzubillah tsumma naudzubillah, meninggal, pintu surga dibuka semuanya, Pak. Oleh karena itu Pak PB hafal tak? Belum hafal ya? Mari wudhu, doa, langsung kepalanya dibentulkan tembok, mati, Pak. Pintu surga tutup, wong iku bunuh diri ya. Artinya ini kepleset terus mati umpamane ya. Itu dulu ditulis Niman, Pak ya. Ada Niman itu nulis bagus itu. Ya, cuma sudah dicat. Nah, nggak tahu Pak, nanti kita tempel lagi. Saya masih punya tulisan doa setelah wudhu, itu titip Pak PB dulu ya. Saya nyetak itu jumlahnya 2000
cetakan ya, titik Pak Pebu 500 terus saya tempel-tempelkan di masjid musola yang ada di Gresik, di Sidoarjo, di Surabaya. Pokoknya 10 tahun yang lalu ini ono masjid atau tempelan hijau, yaitu kita yang nempelkan itu ya. Harapannya supaya terbaca satu masjid dibaca 3 orang aja, alhamdulillah ya. Nah, ini ada pintu duha ya. Nah, pintu duha ini memanggil kepada siapa? Kepada orang yang biasa sholat duha. Ngapunten ibu-ibu, di Masjid An-Nur ini ada kelompok yang biasa sholat isyrak ya. Kalau nggak salah 10 atau 11 itu emak-emak itu ya. Kalau di kitab Fathul Mu'in itu karangan Syekh Zainuddin Al-Malibawi. Sholat isyrak itu adalah sholat duha awal. Jadi artinya sholat isyrak ini bisa dikatakan menjadi sholat duha. Nah, Ustadz, nanti kalau saya sholat duha lagi apa boleh? Boleh, tapi agak siang-siang lah, jam 7, jam 8. Jadi alhamdulillah kelompok ibu-ibu yang sholat isyrak ini termasuk sholat duha. Karena apa? Karena ini sholat duha awal. Di samping sholat isyrak yang kemarin disampaikan oleh Profesor Zahro, barang siapa yang sholat subuh lalu zikir atau baca Quran atau apa saja di sini yang tidak dilarang, lalu setelah syuruk ditambah 1 tombak tingginya, 1 tombak itu antara 10 menit sampai 15 menit, sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti pahala umroh dan haji. Taman. Jadi sempurna. Ngapunten tek suarane iki. Jadi ini kalau ingin umroh atau haji tiap hari, maka sing wis pensiun nek gak ono kerjaan, ya lebih bagus ikut-ikut sholat isyrak ya. Lalu di kitab Wasiatul Mustafa lil Imam Ali itu ada keterangan begini. Rasulullah berwasiat kepada Sayyidina Ali, "Hei Ali, kalau kamu setelah sholat subuh zikirlah dulu sampai syuruk, sampai tuluk. Nah, setelah itu sholat 2 rakaat, maka mendapatkan pahala sama tadi haji, umroh." Nah, di kitab ini ada tambahan, seperti mensedekahkan kuda 1000 kuda untuk perang. Jadi 1000 kuda untuk perang, artinya kuda untuk perang itu kuda yang bagus, Pak. Nih, ini mobil itu bukan mobil Alia, Kalia, Sanawiyah, bukan mobil yang begitu-begitu itu, tapi mobil Jaguar, Ferrari gitu ya, 1000 tiap hari ya. Jadi ini keutamaan sholat duha perlu kita galakkan tiap hari. Sholat duha itu paling bagus menurut para ulama, yang dibaca itu wasyamsi waduhaha sama waduha. Iki ono anu nih tadi nanti, ono jaminan nih, jamnya itu enggak pas semuanya ya. Kayak 9 menit ya, itu malah kurang 5, ini lebih 4. Oh, betul yang merah ini berarti ya. Jadi sekali lagi kita upayakan sholat duha selalu kita gunakan wasyamsi waduhaha sama waduha. Kalau nggak hafal kulya sama kulhu, kalau nggak hafal inna'a sama kulhu, kalau nggak hafal yasin nggak apa-apa.
Bismillahirrahmanirrahim, Yasin umpamanya, ya. Ini yang nggak pas, ya. Nah, jadi nggak usah panjang-panjang. Yang panjang itu Jumat, Pak. Jumat itu Rasulullah menyampaikan kalau bisa surat Al-Munafikun sama surat Al-Jumu'ah atau surat Sabihis sama Hal Ataka. Itu sholat Jum'ah, ya, yang disarankan oleh Rasulullah, ya. Kalau surat Al-Jumu'ah, surat Munafikun kan idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah, itu awalnya. Kalau surat Al-Jumu'ah yusabbihu lillahi ma fis samawati ma fil ard umpamanya, ya. 11 ayat hanya pendek itu. 11 ayat. Kalau Sabihis itu 19 ayat, 19 ayat. Ya, kalau Hal Ataka itu 26 ayat, ya. Tapi banyak ayatnya tapi pendek itu, ya. Ini sudah tinggal beberapa menit. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah berikan keturunan soleh solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah berikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang menzalimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad